saya Nur Muhammad Hanif dengan NIM 22017107 dari Prodi Sastra Indonesia. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan sastrawan perempuan dan sastra anak. Sastrawan wanita adalah sastrawan wanita banyak mengalami perkembangan dari angkatan 45 sampai angkatan mutakhir yang terakhir. Kalau dilihat, banyak masyarakat Indonesia menganggap bahwa sastrawan hanya kaum laki-laki saja. Ternyata banyak karya sastra yang dibuat oleh perempuan, seperti novel yang berjudul Kehilangan Mestika pada tahun 1935, karya Fatimah Hassan Dalais. Novel ini diterbitkan oleh Balai Pustaka. Fatimah Hassan Dalais adalah perintis sastrawan wanita. Selanjutnya adalah sastra anak. Sastra anak dibuat untuk meningkatkan perkembangan anak menuju proses dewasa. Pertama adalah periode 1900 sampai 1933 atau disebut juga Balai Pustaka. Secara umum, sastra Indonesia terbagi atas beberapa angkatan, yaitu Balai Pustaka, Pujangga Baru, dan lain-lain. Ciri angkatan Balai Pustaka adalah bersifat kedaerahan karena menceritakan suatu daerah, banyak menceritakan romantis dan banyak menceritakan penderitaan, bertema sosial, tidak mengandung unsur politik. Karya sastra pada angkatan Balai Pustaka banyak diisi oleh sastrawan laki-laki, seperti Sanusi Pane, H.B. Yasin, dan lain-lain. Hanya beberapa sastrawan wanita pada angkatan Balai Pustaka. Periode 1933 sampai 1942 atau disebut juga Pujangga Baru. Pada angkatan Pujangga Baru hanya beberapa bermunculan sastrawan wanita. Sastrawan wanita pada angkatan Pujangga Baru hanya sedikit dan diisi banyak kaum laki-laki. Karya sastra pada angkatan Pujangga Baru adalah karangan Hamidah atau Fatimah Dalais 1914 sampai 1953. Romannya yang berjudul Kehilangan Mestika pada tahun 1935 menceritakan tentang kemalangan dan kesedihan. Perkembangan kesastraan wanita angkatan 45. Sastrawan wanita adalah salah satunya pengarang Ida Nasution, Utuy Tatang Suntani, dan Baifas. Baik, saya akan membahas salah satu pengarang wanita yang bernama Ida Nasution. Ida Nasution adalah redaktur Gelanggang Majalah Siasat. Gelanggang adalah tempat berkumpul tentang kebudayaan dalam berita sepekan. Ciri-ciri tulisan dalam karya sastra angkatan 45 adalah pengarang lebih berani dan memiliki cerita tentang kebangsaan. Selanjutnya adalah Ida Nasution hilang dalam perjalanan Jakarta menuju Bogor. Setelah 4 bulan menjadi presiden PMUII, Ida Nasution hilang tanpa jeda. Diduga Ida Nasution telah diculik dan dibunuh oleh intelijen Belanda pada tahun 1948. Perkembangan karya sastra wanita pada tahun 1950. Para pengarangnya yaitu Ida Nasution, Walujati atau nama singkatannya adalah Supangat yang dikenal sebagai penyair. Yang kedua Esrukiah atau dikenal dengan Kertapati, dikenal sebagai penyair dan juga penulis cerpen. Yang terakhir adalah Siti Nuraini atau Sani. Perkembangan karya sastrawan wanita pada tahun 1960-an. Pada tahun 1962 sampai 1970, banyak bermunculan pengarang wanita dalam menciptakan karya sastra. Pengarang wanita pada tahun 1962 adalah Titis Bosino, Sugiyarti Siswandi, Erni Siswati Hutomo, Titit Said, Heni Sumargo, Rayani Sirwidodo, Mira Margate Larose. Perkembangan karya sastra wanita pada tahun 1990-an. Banyak pengarang wanita yang bermunculan dibandingkan masa lalu, banyak ditemukan sastrawan wanita.
Ciri-ciri karya sastra wanita menceritakan kisah bebas, tidak ada halangan. Yang kedua, tema-tema sesuai dengan perkembangan zaman. Pengarang wanita pada tahun 1990-an terdiri atas Dorothea Rosa Herliani, Nenden Lilis Aisyah, Ayu Utami, Elvi Tiana Rosa, Dewi Lestari, Dinar Maisayu Ayu, Asma Nadia, Vira Basuki, Ana Mariam, Ratih Kumala, Dewi Sartika, dan Ani Sakaraningsih. Salah satu karyanya adalah novel Saman karya Utami. Pengarang lebih berani menceritakan tentang keadaan, menceritakan tentang seks yang memperburuk nama sastra di kalangan masyarakat. Karya ini dianggap berpedoman kepada budaya barat. Yang kedua adalah sastra anak. Sastra anak adalah sebuah karya yang dibuat untuk anak. Awal kemunculan sastra anak pada tahun 1945 didasari oleh anak-anak yang sudah mengenal cerita-cerita yang mengandung unsur didaktis atau pembelajaran dari seorang pembaca ke orang yang menceritakannya. Cerita yang berkembang seperti dongeng, buku cerita. Pada tahun 1945, buku bacaan anak kurang memadai. Fungsi sastra anak yaitu, yang pertama, perkembangan emosional adalah menjaga perasaan seseorang anak agar bisa terkendali. Yang kedua, perkembangan intelektual adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya peristiwa lain atau saling berkaitan. Yang terakhir adalah perkembangan imajinasi adalah meningkatkan IQ seseorang anak. Ada salah satu caranya membaca karya sastra. Contoh karya sastra anak. Yang pertama, dongeng adalah menceritakan sesuatu kepada anak secara lisan. Fabel adalah menceritakan tentang hewan, berfungsi untuk menambah wawasan seseorang anak. Yang ketiga adalah legenda, menceritakan sesuatu yang berasal dari suatu daerah atau dipercayai oleh masyarakat setempat. Terima kasih telah menonton video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.